Baik, sahabat-sahabat Gumulta, ketemu lagi kita di segmen keempat ya. Kita bicara tentang bagaimana sih guru besar perguruan tinggi ya di Indonesia saat ini. Nah, menurut saya ini menjadi sebuah fenomena yang harus diurai, dicarikan solusinya. Nah, menarik dari apa yang disampaikan Prof. Umi, lalu dalam redaksi kelihatannya tergeletik juga nih. Apa yang harus dilakukan supaya solusinya ada ya gitu. Yeah, betul. Jangan sampai permasalahan itu begitu-begitu saja dan tidak ada solusi. Nah, betul. Dalam rubrik kali ini Pak Bahrudin Mustafa ya, beliau didikan narasumber oleh Dewan Redaksi apa yang harus dilakukan. Kalau menurut saya sih ini kolaborasi sebenarnya Pak ya. Betul. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Diperlukan kolaborasi antara guru besar dengan junior-juniornya gitu, agar terjadi kaderisasi. Persis. Karena apa? Saya ngelihat dari proses yang disampaikan oleh Prof. Umi, ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya. Ngeri-ngeri sedap juga ya Pak. Di satu sisi dikasih ini loh, kalau mau bypass gini gitu ya. Tapi syaratnya ada dua. Individu sama lembaga. Nah sekarang implementasinya seperti apa? Kan itu ya Pak. Nah, betul. Pak menarik Pak. Saya di sini dalam redaksi menulis bootstrapping ya. Guru besar membantu junior belajar riset dan publikasi ilmiah. Saya jadi teringat Pak. Betul. Saya waktu dulu Pak masih teringat almarhum Pak Dr. Tendi Haruman. Tendi Haruman, betul. Beliau dulu yang ngajarin saya untuk neliti Pak. Beliau dengan karakter beliau yang keras, tegas gitu ya Pak. Beliau hanya lempar aja, Mer, kamu kerjakan ini. Saya harus belajar metodologi lagi, Pak ya gitu. Lalu, Mer, saya nanti review. Nanti kan nama beliau ada di situ. Mer, kamu ikut sini, ikut seminar ini, seminar internasional sini. Kamu harus masuk jurnal. Beliau memang waktu itu baru sampai doktor. Saya masih master waktu itu, Pak. Dan jadilah saya sekarang. Tapi saat ini saya nggak punya mentor, Pak. Mentor yang bisa marahin saya, ngarahin saya, ngedrive saya. Betul. Untuk bisa, apakah model itu sih yang Bapak dapatkan dari Pak Bahrudin? Ya, saya kira betul Pak. Karena seperti dikatakan tadi bahwa tanggung jawab guru besar itu adalah mengajar dan mendampingin, layanan dan kepemimpinan. Betul sekali. Kan itu dalam rangka mengkader calon-calon guru besar. Karena tidak bisa hal itu dilepas sedemikian rupa. Karena di situ tentunya ada aspek-aspek tentang pengembangan keilmuan itu berbasiskan riset. Riset itu kan ada metodologinya. Metodologi itu ya masing-masing calon kandidat guru besar pun karena S3 pasti sudah paham tentang itu. Tetapi tentunya kalau kita punya guru besar yang membimbing kaitannya dengan itu sesuai dengan tanggung jawabnya tadi, maka hal ini akan lebih mengarah kepada keilmuannya itu akan lebih personal, lebih jelas, dan lebih cepat, kayak gitu kan seperti itu. Karena kita juga membutuhkan percepatan seperti itu dan juga transfer nilai-nilai itu akan muncul sedemikian rupa selama proses penelitian, pendampingan dan lain-lain. Maka hal ini penting. Nah, makanya di sini Prof. Bahrudin menginikan bahwa bootstrapping itu adalah model pendampingan. Karena penulisan akademik itu atau literasi akademik itu beda dengan literasi Betul lisan. Sekali Bapak. Ya kan ini Pak. Saya misalnya didampingi oleh Pak Lili gitu ya, sebagai guru besar. Saya akan lebih mudah. Mer, kamu penulisannya seperti ini. Mer, temanya ini deh yang bagus menurut kamu. Buat kamu sekarang. Mer, kamu ketika lihat keahlian kamu ambil deh isu ini. Itu menjadi sebuah driver buat saya Pak gitu, bahwa Mer, kamu nggak boleh selesai ya dari 6 bulan harus selesai satu penelitian. Kamu harus masuk Journal Index Scopus Q2. Ini menjadi sebuah driver gitu. Tidak hanya kalau konteks lembaga kan dia lebih cenderung kepada persiapan fasilitasi doang. Administrasi birokrasi. Betul. Tapi secara substansi itu guru besar tadi lah sebagai mentor, sebagai coach gitu yang akan bisa menstimulus si dosen-dosen yang potensial ya Pak. Betul, yang potensial. Dan juga itu Pak, nilai-nilai karakter etikanya. Itu yang penting. Itu kan penularan di situ. Itu termasuk artinya mengkader hal-hal yang positif dalam menjaga marwah keilmuan. Tidak lepas karena metode penelitian itu kan ada kaidah-kaidah akademik dan etikanya. Pak. Itu tidak boleh menyalahi itu. Nah, makanya disitulah peran profesor sedemikian. Nah, di sini diangkat solusinya. Seperti air jatuh ke bawah ya,
Ya. Di daun jatuh ke daun bawahnya. Betul. Gitu. Oke. Betul, Pak. Nah, ini sama-sama ini menurut saya konsep bootstrapping dari Prof. Farudin menurut saya penting sekali. Jadi perhatian dari lembaga ya Pak. Lembaga, ya. Bagaimana mendorong guru besarnya untuk bisa memberikan pendampingan. Pendampingan. Ya. Kalau boleh sebilang mungkin Bapak kalau kita sempat kerja dulu Pak namanya talent scouting ya Pak. Ya. Talent scouting. Talent scouting. Dosen-dosen yang potensial. Betul. Ini dia udah ke peta tuh. Ini bisa jadi teman-teman dari SDM juga terlibat memetakan nih. Betul. Wah, Merizani potensi nih katanya Pak. Ya. Lalu siapa ya profesor yang bisa jadi mentor dia dipasangkan ke sana. Betul. Betul ya Pak? Nah, lebih jauh lagi Pak. Karena guru besarnya tentu jejaring keilmuannya harusnya kan sudah luas sedemikian rupa. Dia tahu jurnal-jurnal mana yang berkualitas dan segala macam. Seperti itu. Karena dia juga harus menciptakan sebuah climate akademik karena terjadinya proses pengembangan keilmuan atau terciptanya ini tentunya harus ada iklim akademik. Iklim akademik itu dibangun apa? Kontak dengan seniornya guru besar, tapi juga tentu kita dengan komunitas akademik. Apa itu komunitas akademik? Tentunya di sana ada juga publisher, ada jurnal dan segala macam. Nah, ini kan harus didorong si calon guru besar ini menghasilkan riset-risetnya untuk dipublish ke jurnal menjadi bahan diskus atau peer to peer discussion tentang sehingga ilmu itu akan berkembang di situ. Dan tidak lepas dari akademiknya. Ya, seperti itu, gitu Pak. Betul. Nah, makanya peran guru besar di situ dengan melakukan bootstrapping itu dalam rangka tentunya membangun climate akademik. Nah, Diskus akademik itu akan lebih. Betul. Pak, kalau ada seandainya kan dari sebuah perguruan tinggi tadi fenomena kan tidak merata. Menurut Bapak memungkinkan nggak sih seorang profesor meskipun dia tidak guru besarnya home base-nya di perguruan tinggi A misalnya gitu, lalu dia di perguruan tinggi B, nah maka si lembaga memapping bahwa anak ini potensi dia dibina, memungkinkan nggak sih Pak? Memungkinkan. Dari sisi aturan kalau perguruan tinggi belum mempunyai guru besar atau kekurangan guru besar di bidang keilmuan tertentu, maka dia bisa menginikan nitip lah ya Pak nitip ke perguruan tinggi lain untuk menjadi peneliti mitra gitu penelitian membimbing calon guru besar kita sedemikian rupa. Kalau gitu saya terinspirasi Pak, kemarin kan saya waktu kita kunjungan ke Malaysia di UiTM itu ada Profesor Aziza kalau nggak salah, dia mau bimbing Pak Mer, yuk kita partneran gitu. Menurut Bapak itu model bootstrapping bisa jadi gitu? Iya, bisa dijadi. Baik Pak. Gitu. Kalau itu saya harus buka lagi komunikasi sama beliau. Harus dibuka Pak. Kemarin beliau udah WA dan email lagi saya, Dokter, when can we do the riset kooperasi kerjasama riset ya. Oh kalau gitu mah apa yang saya riset? Farudin nyambung sekali ya. Nyambung Pak. Oke, baik Pak. Gitu. Sama-sama luar biasa. Ini ada model, ada implementasi langsung ke diri. Ini karena lembaga menuntut gitu ya, untuk jadi harus ada dosen yang fokus ke keilmuan, meskipun nggak ada terlambat kira-kira Pak ya. Udah umur segini gitu. Saya kira nggak ada yang terlambat. Kan usia pengabdian profesor kan sampai 70 lebih. Baik Bapak. Saya kira masih ada waktu. Ini secara tidak langsung nih, komando, direction atau apa nih dari Pak Lili ya gitu. Himbauan. Nah, baik sahabat-sahabat luar biasa. Kalau saya sampaikan Prof. Farudin, menurut saya bootstrapping antara guru besar dengan dosen-dosen potensial melakukan pendampingan. Proses bagaimana beliau mendapatkan dulu guru besarnya itu bisa di copy pastekan. Kalau menurut saya ini konsepnya mentoring ya. Mentoring di mana guru besar melakukan mentor kepada dosen-dosen potensi sehingga ada speed up percepatan. Dan yang akan penting adalah sampaikan paling tadi value yang dimiliki oleh profesor tadi diturunkan kepada calon guru besar tadi, baik integritasnya, kejujuran, disiplin gitu ya Pak. Kan itu yang menjadi marwah utama. Baik, sahabat-sahabat komunitas, kita akan masuk lagi nanti ke sesi terakhir. Bagaimana sih perspektif daripada Dewan Redaksi terhadap tema kali ini sehingga bisa kita ambil sebuah value dalam diskusi kita ini. Jangan kemana-mana.